warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khassallahu bihi fadhaila wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ula, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan zikir dan bacaan Quran yang tadi telah dilaksanakan serta apa yang akan kita laksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu tentang akhlak atau adab kita kepada zat yang tidak pernah terpisah dari kita. Agama Islam, agama yang menuntun kita untuk memperbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan amal, ada yang disebut dengan ahwal. Amal itu perbuatan-perbuatan badan seperti sholat, datang ke majelis taklim, jalan kaki atau naik motor, itu perbuatan badan. Pandangan mata kita kepada orang yang haram dilihat, dijaga, itu namanya perbuatan badan. Akhlak bagian yang kedua ada yang disebut dengan ahwal. Ahwal itu perbuatan hati. Perbuatan hati seperti ikhlas, tawakal, tawadu, itu namanya ahwal. Dua-duanya, amal maupun ahwal, perbuatan badan maupun perbuatan hati, ini namanya akhlak. Inilah yang ingin disempurnakan oleh Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan menyempurnakan akhlak, menyempurnakan dua-duanya, yang menyempurnakan perbuatan badan, amal, dan menyempurnakan perbuatan hati, ahwal. Karenanya di pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, setelah selesai membahas tentang takwa atau perbuatan badan, isinya sholat, kemudian menjauhkan keharaman-keharaman, maka ditutup dengan takwa hati atau takwa batin. Ini yang dimaksud dengan ahwal. Nah, bagian yang setelahnya baru dibahas lagi tentang perbuatan-perbuatan badan di luar sholat. Bagaimana adab kita, akhlak kita kepada Allah, yaitu zat yang tidak pernah terpisah dari kita. Kita harus tawakal. Tawakal artinya bersandar dan berpegang teguh hanya kepada Allah. Yang dijadikan gondelan, yang dijadikan pegangan bukan bos, bukan majikan. Yang dijadikan sebagai sandaran bukan selain Allah, namanya tawakal. Akhlak kepada Allah antara lain kita harus kuat tekad kita, benar-benar hanya Allah tujuan kita, hanya Allah yang kita menangkan. Kalau disuruh ngaji sama disuruh nonton, pilih mana Bu? Udah episode berapa sekarang? Ngaji sama nonton, pilih ngaji. Iya. Pilih ngaji, itu namanya memenangkan yang hak, memenangkan Allah, mengalahkan selain Allah. Ini akhlak kita kepada Allah. Nah, ada akhlak yang kaitannya dengan keadaan atau dengan profesi tertentu. Akhlak sebagai guru, akhlak sebagai murid, inilah yang akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Selain akhlak yang kemarin sudah kita bahas secara umum,
seorang muslim itu harus betul-betul berpegang teguh hanya kepada Allah saja. Seorang muslim itu harus benar-benar anteng atau nyaman atau dia bersifat anteng terhadap takdir, tidak pernah protes terhadap ketetapan Allah. Ini secara umum. Maka pembahasan berikut ini secara khusus dilihat dari profesi atau dilihat dari kegiatan seseorang. Apabila menjadi orang alim, bagaimana akhlaknya, adabnya. Apabila jadi seorang muta'alim, orang yang belajar, ini harus bagaimana. Ini akan kita bahas di pembacaan berikut ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa in kunta 'aliman fa adabul 'alimi 19. Jika engkau seorang alim, fa adabul 'alimi maka adab-adab orang alim 19 itu ada 19. Alim jamaknya ulama. Apa Pak? Alim jamaknya ulama. Jadi ulama itu banyak. Ulama itu alim. Ada orang alim yang pakai baju putih, ada orang alim yang pakai baju kuning, ada orang alim yang pakai baju hijau. Lebih dari 2 namanya jamak. Nah, tiga-tiganya disebut sebagai ulama. Jadi nggak ada istilah seorang ulama, nggak ada. Seorang ulama Pak. Ada seorang ulama, nggak mungkin. Kalau seorang pasti alim. Kalau ulama jamaknya ya itu bahasa Indonesia emang begitu. Jadi udah jadi bahasa Indonesia. Ulama itu orang yang mengetahui atau memiliki ilmu agama satu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ulama itu banyak. Satu orangnya apa? Alim. Jadi alim satu orang, ulama banyak atau jamak. Memang penggunaannya seringkali berbeda dalam bahasa Indonesia. Ini contoh ulama aja. Jadi kalau disebut seorang ulama memberikan nasihat kepada umarah. Seorang ulama itu udah salah ya. Ulama bukan seorang, ulama pasti banyak. Nah kalau seorang alim sama kayak begini Pak Bu, jamaah satu orang banyak Pak? Banyak. Tapi kadang-kadang dipakai buat satu orang di Indonesia. Seorang jamaah haji kesasar. Seorang jamaah haji kesasar. Padahal satu orang doang. Atau kalau lagi nanya, Anda satu orang yang ditanya, Mas, Anda jamaah haji dari mana? Saya sendiri kok jamaah. Saya sendiri kok disebut jamaah. Padahal jamaah itu jamaah itu banyak, nggak mungkin untuk sendiri. Ini perbedaan konteks. Kalau dipakai untuk Indonesia, maka jamaah itu seolah-olah bisa buat satu orang. Padahal jamaah di Arab itu banyak. Begitu juga ulama kalau dipakai konteks Indonesia itu ulama seolah satu orang, padahal ulama itu banyak. Alim ini orang yang mengerti ilmu agama, jamaknya ulama. Dia harus punya 19 akhlak ini. Ada 19 adab atau akhlaknya orang alim. Yang pertama al-ihtimal, yaitu sabar terhadap pertanyaan muridnya. Waluzumul hilmi, dan tetapnya kearifan, wal julusu bil haibati ala samtil waqari ma'idrakir ra'si, dan juga duduk dengan keagungan ala samtil waqari, dengan ciri kewibawaan ma'idrakir ra'si, dengan menundukkan kepala. Kita bahas 3 dulu. Yang pertama, seorang alim, orang yang disebut ustadz atau disebut kiai, maka hendaklah dia punya adab ihtimal. Ihtimal itu sabar terhadap pertanyaan murid-muridnya. Murid kan macam-macam Pak Ibu, ada yang nanyanya juga macam-macam. Udah ketahuan belajar fikih, tapi yang ditanya politik. Sabar, namanya orang alim harus sabar. Udah ketahuan belajar fikihnya, udah sampai bab haji, udah agak jauhan, tapi masih nanya tentang sholat aja.
Gimana caranya wudhu? Sabar. Namanya orang alim harus sabar. Namanya ihtimal. Ihtimal ini bisa bersabar menerima pertanyaan-pertanyaan muridnya. Murid kayak apa? Itu dilayani. Murid yang masih dasar sekalipun, kalau dia memang punya pertanyaan itu murid, maka harus dijawab atau harus dilayani dengan kesabaran. Jangan terus dipotong, belum selesai, nanti kagak dengerin sih, nanti kagak ngaji, kagak pernah masuk sih, bolos mulu udah. Enggak, saya nggak mau jawab, nggak boleh. Orang alim harus punya adab ihtimal. Ihtimal ini sabar menanggung atau sabar mendengarkan, melayani pertanyaan murid-muridnya. Ini orang alim yang pertama, adabnya orang alim yang pertama. Kemudian yang kedua, hilm. Hilm itu artinya bersifat arif atau bersifat santun. Bersifat santun. Luzumul hilm ini artinya santun dalam segala hal. Kata hilm atau orang yang disebut dengan halim sebenarnya dia guru. Kalau guru mah murid disetrapkan pantas-pantas saja. Murid dihukum, apalagi yang nggak pernah ngerjain PR. Bagus bapak ibu nggak pernah kasih PR. Kalau kasih PR saya yakin pada nyontek semuanya. Kerjasama. Hilm ini bersikap santun, memaafkan, sabar untuk memaafkan. Andai diberikan hukuman, andai memberikan hukuman, pantas banget guru itu. Alim, seorang alim, andai dia memberikan hukuman, memberikan sanksi, dia pantas sekali. Muridnya udah keluar dari garis peraturan atau muridnya udah kurang sopan, bersikap suul adab, jelek adabnya, maka kalau memberikan hukuman pantas banget. Nah, tapi dia nggak memberikan hukuman. Namanya hilm. Hilm ini bersabar untuk memberikan maaf kepada muridnya. Allah yarham guru saya Kiai Jafari Bishri itu nggak pernah menghukum santri dengan hukuman-hukuman yang berat. Pernah satu waktu pengurus pondok keamanan, model keamanan ini kayak Mas Dedi dah gitu, sangar, serem, ya orang lihat aja takut. Orang lihat aja pokoknya kalau lihat Mas Dedi pegel-pegel semuanya. Ini diberikan hukuman, seorang santri diberikan hukuman, disuruh dibotakin, kemudian diguyur. Nggak boleh oleh Khalil, sama Khalil nggak boleh dimarahin pengurus itu. Pengurus keamanannya dipanggil dukani, cara Jawa dukani Mbah Khalil, dukani Mbah Khalil nggak boleh. Beliau akhirnya kasih hukuman apa? Hukumannya nulis doang, disuruh tulis kitab. Karena hilm, sifat hilm ini nakal seperti apapun santrinya, maka hendaklah dengan kesabaran. Ya perlu sanksi, tapi kira-kira sanksinya jangan sanksi yang tidak mendidik, sanksinya yang mendidik. Kiai-kiai sepuh atau kiai-kiai pesantren dulu itu, kalau ada santri yang nakal, santri yang kasus, seringkali dipanggil sama pengurus. Ini biasanya pengurusnya dipanggil siapa aja, tulisin namanya ditulis. Entar malam kiainya bangun sholat tahajud, dibacain khusus Fatihah buat anak itu. Anaknya dibacain, santri yang bandel ini dibacain khusus difatihain oleh kiainya. Ini sifat hilm, memaafkan, mampu untuk memberikan sanksi, mampu untuk memberikan hukuman, tapi tidak dilakukan. Itu namanya hilm. Seorang alim, demikian juga ulama yang sesungguhnya ini harus bersikap hilm, bisa memaafkan meskipun dia sebenarnya mampu untuk membalas kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, duduk dengan keagungan. Duduk dengan keagungan di sini yang dimaksud duduknya itu duduk yang berwibawa. Duduk yang berwibawa, orang alim yang duduknya berwibawa di sedemikian rupa supaya orang-orang yang melihatnya itu kemudian muncul haibah atau muncul rasa segan pada dia. Ya kalau di majlis-majlis atau di taklim-taklim acara udah dimulai, ibu ngelihat Ustaz, lihat saya Bu, selanjoran kira-kira gimana Bu? Lagunya selanjoran, ya muridnya bisa ngejoprak.
Nah, Ustaz aja sonjor, ya saya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ustaz aja sonjor, ya saya rebahan, kata ibu-ibu. Nah, karenanya seorang alim harus bersifat haibah. Duduknya aja itu harus duduk yang menunjukkan atau yang mengundang rasa segan. Karena ilmu, pintu ilmu itu ada pada orang alim ini. Kalau ada keseganan kepada orang alim, berarti ada keseganan kepada ilmu. Artinya ilmu juga dihargai di situ. Duduklah dengan duduk yang agung atau yang membawa kewibawaan. Nah, kemudian di sini Syekh Nawawi Banten menyebutkan yang dimaksud dengan bi'itraqir ra'si, menundukkan kepala. Imam Syekh Nawawi Banten ini mengartikan yang dimaksud menundukkan kepala ini bukan nunduk aja, bukan. Pandangan matanya itu bukan pandangan mata yang tegang, tapi pandangan mata yang teduh. Pandangan mata yang teduh. Jadi itraqir ra'si, menundukkan kepala, ini bukan begini aja, bukan. Ya kalau saya begini aja saya nggak kenal sama Ustaz Tohir. Kalau saya begini aja saya nggak tahu mana bapak-bapak, mana ibu-ibu kan saya nggak tahu. Maka yang dimaksud dengan itraqir ra's, menundukkan kepala. Kalau di situ artinya apa, Syekh? Itu sama ya, menundukkan kepala. Yang dimaksud dengan menundukkan kepala itu bukan nunduk aja, bukan. Tetap kepalanya tetap kepada hadirin, hadirat, kepalanya tetap kepada murid-muridnya, tapi pandangan matanya ini dengan pandangan teduh, bukan dengan pandangan yang celelean, bukan dengan pandangan yang pelotot-pelotot. Karena ada orang yang pelotot-pelotot ya, muridnya sampai takut. Ya, makanya orang yang juga pada ngaji, orang muridnya aja pada takut, apalagi yang nggak ngaji. Pandangan matanya, pandangan mata yang teduh, ini yang dimaksud dengan menundukkan kepala, dengan pandangan mata yang teduh, tidak dengan pandangan mata yang tegang, ya petantang, petentengan. Petentengan itu nggak woles kalau kata sekarang, Bu, Pak, nggak woles, nggak nyantai. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit melotot, jangan. Orang alim itu harus duduk dengan pandangan mata yang teduh dan mendatangkan kewibawaan. Tapi juga teduhnya jangan teduh mupeng. Teduh mupeng itu maksudnya ya duduk nggak berwibawa, pengen banget ya muridnya punya sarung boyor, dia pengen, muridnya bawa mobil dia pengen, itu namanya nggak berwibawa. Ya dikit-dikit pengenan, ya pengen banget, itu namanya tidak berwibawa. Ini tetap duduk dengan kewibawaan dan dengan pandangan mata yang meneduhkan, pandangan mata yang ngayomi. Yang ketiga, kemudian yang keempat, wa tarkut takabburi ala jami'il ibadi illa ala dzalamati, dan tidak sombong ala jami'il ibadi kepada seluruh orang illa ala dzalamati, kecuali atas orang-orang zalim. Zajran, dengan alasan mencegah lahum mereka, mencegah anid dzulmi, dari kezaliman. Seorang alim harus meninggalkan sifat takabur. Artinya orang alim gak boleh sombong kepada siapapun, gak boleh. Gak boleh orang alim sombong kepada siapapun, bahkan terhadap muridnya gak boleh sombong. Seringkali yang gak dipunya, yang tidak ada dalam diri orang alim, itu ada pada diri orang murid, ada pada diri seorang murid. Seorang murid juga punya latar belakang yang berbagai macam latar belakangnya. Boleh jadi di majlis dia murid, tapi di rumah dia kan jadi pemimpin, di rumah kan dia jadi imam. Maka nggak boleh orang alim itu takabur, sombong terhadap murid-muridnya, apalagi murid-murid kayak jamaah hidayah sini. Ini kan di rumah imam semua nih bapak-bapak ya, imam semuanya, meskipun di sini dengerin aja. Saya tahu di rumah ceramah terus. Pasti pulang dari sini, apa ibu-ibu yang ceramah ya? Biasanya ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak cuma satu kata, ibu-ibu udah balasnya udah 27, panjang.
di kesempatan atau di majlis-majlis mungkin sebagai murid, tapi di tempat lain mungkin dia sebagai guru, mungkin dia punya latar belakang yang berbeda, sehingga nggak boleh takabur. Orang alim tidak boleh takabur kepada siapapun, murid lama, murid baru sama, nggak boleh ditakaburin. Seorang alim nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Punya ilmu, meskipun punya ilmu tetap nggak boleh takabur, tidak boleh sombong kepada seluruh orang, kecuali kalau ada murid yang zolim, atau kecuali kalau ada orang yang zolim secara umum, bukan murid, bukan jamaah, ya emang ketahuan dia orang zolim yang jelas-jelas nyata kezolimannya, bikin onar di kampung, jadi penyakitnya masyarakat kemana-mana, ya memang dia pokoknya biangnya namanya biang kerok ya namanya. Iya, kalau dibaca kan jadi kerok, biang kerok. Emang dia orang zolim, sering menganiaya masyarakat, sering ngambil harta orang dengan paksa, ya malak sini malak sana, namanya orang zolim. Kalau terhadap orang zalim boleh takabur, boleh. Karena at-takabbur lil mutakabbirin shadaqah, at-tawadhu lil mutawadhin shadaqah. Tawadhu atau merendah hati kepada orang yang tawadhu itu cakap sedekah. Karena perbandingannya sama, kita tawadhu kepada orang yang tawadhu, kumpul sama orang yang rendah hati, yang nggak pernah mau menampilkan dirinya sendiri. Udah silakan Ustadz aja, enggak Ustadz aja enggak, saya belum pantasnya, nggak sih, nggak pakai peci. Terus dorong-dorongan tuh, namanya sama-sama tawadu. Tawadu kepada orang yang tawadu, rendah hati kepada orang yang rendah hati, itu pas sedekah. Begitu juga at-takabburu lil mutakabbirina sedekah. Takabur kepada orang takabur sedekah juga. Jadi kita sombong sama orang sombong sedekah, apa-apa. Ada orang sombong, zolim lagi. Artinya zolim di sini hanya ngawur lah, pokoknya ngawur, yang namanya zolim itu ngawur. Ya kadang duit warga dipakai sama dia, duit rakyat dipakai sama dia, 120 juta belum tunjangannya, kan zolim, ngawur. Ngawur, orang ngawur boleh, sombong orang sombong boleh. Jangan mau diatur orang sombong mah. Orang sombong boleh disombongin lagi, karena al-takabbur lil mutakabbirina sedekah. Takabur kepada orang yang takabur itu sedekah, boleh ditimpalin dengan takabur. Ya walaupun ya ada cara yang lebih baik, tapi kalau ukurannya orang sini, orang Betawi, namanya orang Betawi, digaplok pipi kiri, kasih pipi kanan kan? Kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, kira-kira begitu kalau orang Betawi. Lah, gue borong lu, ya lu jual bukan cuma gue beli, gue borong. Takabur terhadap orang yang takabur itu sedekah. Seorang alim tidak boleh bersifat takabur, nggak boleh sombong, mentang-mentang paling pintar, mentang-mentang paling bisa baca kitab, kemudian dikit-dikit nyuruh, nih jempol, tolong jempol. Jempol saya ini pegel, tolong dipencet-pencet, nyuruh dikit-dikit. Tas minta dibawain, sendal yang minta ditentengin, nyuruh-nyuruh gitu, itu nyuruh-nyuruh sambil merendahkan orang yang disuruh, namanya takabur, merasa paling mulia. Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan batasan takabur itu sangat gampang. Takabur itu ketika seseorang melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, takabur udah. Man ra'a nafsahu khairan min ahadin fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang memandang dirinya lebih mulia dibanding orang lain, siapapun itu, maka dia udah takabur. Udah takabur itu. Saya mah lebih mulia dibanding kucing. Saya mah lebih mulia dibanding kecoa. Itu udah takabur. Makanya Nabi Musa pernah
saat diperintahkan oleh Allah cari makhluk yang paling hina, cari makhluk yang paling nista, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketemu anjing kurap buduk, sampai punya pikiran bahwa ini mungkin yang dimaksud. Tapi namanya Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Dan Musa punya kesimpulan, ya Allah, saya cari kemana-mana tidak ada makhluk yang paling hina kecuali saya. Itu yang namanya meninggalkan takabur atau tidak takabur. Karena orang takabur itu mulai dari hati. Dalam hati kalau sudah mulai menganggap bahwa aku lebih mulia dibanding si fulan, aku lebih hebat dibanding si fulan, ada anggapan itu dari hati, maka udah takabur. Orang alim tidak boleh takabur, kecuali kepada orang zalim boleh. Kalau terhadap orang zalim ini boleh takabur. Kenapa boleh takabur? Untuk membuat dia jerah, membuat orang zalim ini jerah, kapok, supaya dia kapok dengan perbuatan kezolimannya, supaya dia nggak ngawur lagi. Orang alim harus seperti itu, nggak bisa diatur-atur sama orang zalim. Kalau diatur sama murid atau jamaahnya, memperhatikan kemauan atau aspirasi jamaahnya masih boleh, karena jamaah atau murid ini kan bukan orang-orang zalim yang dimaksud. Ini muridnya sendiri, masih boleh memperhatikan aspirasi atau keinginan jamaah dan murid. Tapi kalau memperhatikan aspirasi dari orang zalim atau kepengenan dari orang zalim, orang yang jelas-jelas musuh masyarakat, jelas-jelas musuh Islam, nggak boleh. Harus sombong kamu orang ini mah. Sama orang zalim, orang yang ngawur, itu harus dibalas dengan kesombongan, boleh, supaya mereka jerah, supaya mereka kapok dan berhenti dari kezalimannya. Wa itharut tawadhu'i, yang berikutnya orang alim itu harus itharut tawadhu'i, memenangkan tawadhu fil mahafili wal majalisi, dalam keramaian atau perkumpulan wal majalisi dan majlis-majlis. Orang zalim, orang alim, maksud saya orang alim ini harus tawadhu, harus mendahulukan tawadhu. Kalau ada dalam perkumpulan, dalam majlis-majlis orang rame, atau dalam masjid ada banyak orang, maka dia harus mendahulukan tawadhu. Artinya tawadhu ini merendahkan hatinya dan membiarkan orang lain untuk tampil lebih dulu. Itu namanya tawadhu. Selama masih ada yang bisa tampil atau masih ada yang bisa mimpin selain dia, maka hendaklah orang alim ini mempersilahkan dia kumpul di satu majelis. Emang bukan majelisnya dia, bukan pengajian yang dia asuh, tapi pengajian baru, maulid, dan dia di situ cuma undangan, bukan penceramah, tapi cuma undangan. Dan juga yang undang bukan majelisnya dia, hanya sebatas undangan. Maka kalau tidak diminta untuk ngisi, tidak diminta untuk doa, jangan minta, jangan terus dipegangin aja. Udah saya ya, pokoknya doa saya ya, pokoknya saya ngisi tausiah ya, nggak boleh. Orang alim itu harus tawadhu. Enggak, selama masih ada Ustaz Anu, udah selama aja. Enggak, saya nggak bisa, suara lagi nggak enak nih. Apa kayak alasannya? Pokoknya tawadhu itu artinya meletakkan diri kita di kerendahan sesama orang-orang yang memang ada keutamaan sama seperti kita, tapi kita berusaha untuk merendah. Biarin orang lebih dulu untuk maju atau untuk memimpin kita, dan kita rela untuk dipimpin. Namanya ini tawadhu. Orang alim harus seperti itu, harus mendahulukan tawadhu dalam perkumpulan-perkumpulan atau dalam majlis-majlis. Karena memang itu perkumpulan bukan milik dia atau bukan yang biasa dia ngajar. Itu majlis memang bukan asuhan dia, maka dahulukan tawadhu. Tidak kemudian minta kesempatan atau minta ngomong, enggak, biar aja. Ya kalau saya Ustaz, ini enggak, saya nggak bisa. Jangan imam, saya komat aja. Komat, minta komat.
Jadi mintanya atau kerendahannya ini menuntut dia untuk tampil belakang saja. Wa tarkul hazli wad da'abati wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.